saya Farwa, siswi dari SMK Negeri Sumbar, kelas 11, jurusan APHP, Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Di video ini saya akan memperlihatkan profil sekolah saya, dan di sini saya akan menjelaskan KD 4.1, yaitu menerapkan hasil ikan. Simak baik-baik video saya agar kalian semua bisa mengetahui seperti apa itu penerapan hasil ikan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Nah, itu dia tadi video profil sekolah saya, SMK Negeri Sulbar, yang berada di Jalan Pahlawan Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sekolah ini memiliki luas 6 hektar sampai 7 hektar dan memiliki 25 bangunan sekolah dan memiliki 2 program studi, yaitu pertama ATP atau Agribisnis Tanaman Perkebunan, dan yang kedua APHP, yaitu Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Namun, bukan itu tujuan saya membuat video ini. Seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu penjelasan menerapkan hasil ikan. Sebelum itu, bantu ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa dipahami.
disimpan, ikan yang sudah lama disimpan biasanya ikan yang sampai di pasar atau di kota-kota besar sudah melalui perjalanan yang cukup panjang sehingga Anda perlu lebih pintar saat memilih ikan. Ciri-ciri ikan segar dengan ikan busuk yang harus Anda hindari yaitu mulai dari fisiknya, teksturnya, dan apalagi pada mata ikan atau di bagian insan ikan. Namun ada yang terlihat dari baik di fisik, namun isinya sangat hancur. Jadi kita harus pintar-pintar saat memilih ikan segar maupun ikan yang tidak segar, karena bisa dapat mengganggu kesehatan tubuh kita, apalagi untuk dikonsumsi secara lama. Ketika kita membeli ikan yang di pasar, kita ingin menyimpannya dengan di freezer kita, pasti kita mendapatkan ikan yang harus lebih segar dibanding ikan yang busuk, karena ikan yang busuk ketika kita simpan pasti akan hancur. Segar memiliki ciri-ciri dapat terlihat dari tampilan mata ikan. Ikan tersebut masih terlihat cerah, bening, dan cembung menonjol. Warna tubuh ikan terlihat lebih terang dan berlendir. Saat bagian insan dibuka, bagian tersebut masih berwarna merah, berbau segar, dan tertutup oleh lendir bening. Ikan yang masih bagus tidak akan mengeluarkan bau yang mengganggu. Bau yang dikeluarkan masih khas ikan, seperti bau laut atau air tawar. Jika produk ikan sudah dipotong-potong atau difilet, daging ikan akan tampak berwarna putih, padat, dan kenyal. Saat daging ikan ditekan dengan jari, tekanan tersebut tidak akan meninggalkan bekas apapun pada daging kulit ikan. Kulit ikan cenderung menempel kuat pada kulit. Bagian dinding ikan masih utuh dan bersifat elatis. Jika ikan yang dijual ada di akuarium atau kolam, ikan tersebut masih segar. Ini contoh ikan segar yang di atas. Ikan tidak segar atau ikan busuk, mata ikan yang sudah busuk akan tampak pudar, berkerut, cekung, dan tenggelam. Bagian insannya tidak berwarna merah, tetapi coklat atau kelabu. Insang ikan mengeluarkan bau asam dan tertutup oleh lendir yang keruh. Warna tubuh ikan juga sudah mulai memudar dan mengeluarkan lendir kelabu. Kulit ikan cenderung lebih mudah terlepas dari daging. Ikan yang sudah membusuk mengeluarkan aroma asam dan busuk. Daging ikan yang sudah dipotong akan berwarna kemerahan, terutama di bagian tulang punggung. Jika Anda menekan daging tersebut, akan terlihat jelas bekas tekanan tersebut. Isi perut ikan yang busuk menggelembung dan akan pecah sehingga isi perut keluar dan lembek. Ikan yang sudah busuk akan terapun di permukaan air dan bagian siriknya pun terpecah-pecah atau di bagian ekor. Semua sirik-siriknya terpecah-pecah atau terpotong-potong. Saat ditekan, kulit ikan tidak akan kembali naik lagi dan perut ikan itu semua pecah-pecah dan matanya pun menonjol merah pudar. Jadi ikan yang tidak segar dan ikan yang segar memiliki fisiknya berbeda. Ikan yang segar dan ikan yang tidak segar. Karena ikan segar akan mengkilat, sedangkan ikan yang tidak segar akan mempudar. Jadi di video ini ada di akhiran video saya akan menampilkan mana ikan segar dan mana ikan tidak segar. Membeli ikan di pasar selalu saja disebut ikan segar oleh pedagangnya. Bagi ibu-ibu yang tinggal di daerah sekitar pantai, mungkin saja tahu mana ikan segar, mana yang bukan ikan segar. Lalu bagaimana dengan yang jauh dari daerah pantai? Jika ikannya masih hidup, tentu ikan tersebut masih segar. Tapi jika ikannya sudah mati, seperti ikan laut yang dijual di pasar, apakah kita akan percaya begitu saja pada si penjual? Jika penjualnya langganan yang dikenal, baik kejujurannya, kita boleh percaya. Tetapi jika tidak,
Lalu bagaimana cara meneliti dan mengetahui apakah itu ikan segar atau bukan? Yuk, simak tips berikut ini. Pertama, lihat mata ikan. Mata ikan yang segar akan tampak hitam, cerah, jernih, dan segar. Permukaan matanya akan terlihat menonjol dan kenyal saat diraba. Sedangkan ikan yang tidak segar tampak mengerut, keruh, dan cekung, serta berwarna kemerahan. Yang kedua, warna kulit ikan segar berwarna cerah dan agak kehijauan. Sedangkan ikan yang tidak segar, kulitnya mengelupas dan sisiknya lepas saat ditarik. Yang ketiga, insang ikan segar berwarna kemerahan dan segar. Sedangkan ikan yang tidak segar, insangnya berwarna coklat dan pucat. Yang keempat, perut ikan utuh dan tidak meletus. Namun, ikan yang tidak segar, perutnya meletus dan keluar isi perutnya. Sekarang, bagaimana kita membedakan ikan yang berformalin dengan ikan yang tidak pakai formalin? Formalin adalah zat kimia yang berbahaya, apalagi dikonsumsi dalam waktu yang lama. Biasanya ketika ikan banjir, maka nelayan atau pedagang menyimpan ikannya dan dikasih formalin. Akan tetapi, jika hasil tangkapan nelayan sedikit, barulah ikan ini dijual di pasar-pasar. Biasanya, jika cuaca musim badai atau bulan terang, ikan ini susah untuk ditangkap, sedangkan konsumen membutuhkan ikan. Saat itulah ikan yang disimpan dan diawetkan dijual di pasar. Nah, bagaimana kita mengetahui ikan ini pakai formalin atau tidak? Yuk, simak tips berikut ini. Pertama, ikan segar pasti akan dihinggapi lalat, sedangkan ikan yang pakai formalin tidak akan dihinggapi oleh lalat. Yang kedua, ikan yang pakai formalin terasa dagingnya keras dan kaku, sedangkan ikan segar lemas dan lunglai. Yang ketiga, ikan yang pakai formalin matanya cekung, sedangkan ikan yang segar matanya keluar dan segar. Yang keempat, ikan yang segar baunya hanya terasa amis, sedangkan ikan yang pakai formalin terasa bau zat kimia dan asam. Sekian tips dari saya.